Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga saya dan kita semua selalu mendapatkan kesehatan zahir dan batin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini melanjutkan pertanyaan di episode yang tadi. Mari kita dengarkan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Lili dari Madiun mau tanya, sebenarnya hakikatnya sholat itu apa? Dan yang kedua, sebenarnya apa makna dari bidadari yang selalu identik dengan seorang wanita yang cantik, yang berada di surga dan yang diperuntukkan untuk seorang lelaki yang mentaati perintah Allah? Atas semua penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya babagan surga dan bidadari. Jadi hakikat neraka dan surga itu sudah berlangsung ketika masih ada langit dan bumi, atau neraka dan surga itu berlangsung ketika ada hidup dan badan. Hidup itu langitnya, badan itu buminya. Mari kita bacakan surat Hud ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Artinya, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Maksudnya, hatinya selalu penuh dengan ketakutan dan ketakutan. Takut miskinlah, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya lah, takut dengan berbagai macam masalah yang tampil di kehidupan kita. Semuanya menyesakkan hati, semuanya menyumpekkan hati, sehingga hidup tidak tenang. Meskipun di dalam ketika kita banyak harta, kita pun juga sumpek mengatur harta-harta itu. Kita sibuk mencipta-cipta apa yang kita inginkan, sehingga di hati kita yang ada hanyalah dunia dan dunia. Dengan dunialah mereka disiksa, kita disiksa di dalamnya. Mari kita lanjutkan ayatnya, surat Al-Hud ayat yang 107.
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang dikehendakinya. Jadi itulah ayatnya, bahwa sesungguhnya neraka dan surga itu adanya ya saat ketika ada langit dan bumi. Adanya ya ketika masih ada hidup dan badan ini. Kapan? Ya sekarang ini. Tinggal kita bercermin di dalam hati kita. Kita di golongan mana? Di golongan kanan atau di golongan kiri? Di golongan para nabi dan rasul, serta golongan para aulia Allah, atau golongan Fir'aun. Hati kita sudah bisa menilai, menghisap diri kita sendiri dengan paparan-paparan yang selama ini disampaikannya. Jadi kita bercermin sendiri di dalam hati, posisi kita masih di dalam neraka ataukah sudah di dalam surga. Posisi hati kita su'ul khotimah atau sudah husnul khotimah. Jadi setelah Anda menyerapi, menyelami, menghayati paparan-paparan yang ada di Uripe Allah channel ini, Anda bisa menimbang-nimbang sendiri di mana makom Anda sekarang. Sesuai pertanyaan tentang babakan bidadari, kami ambilkan dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 25. Shadaqallahul azim, maha besar Allah. Jadi buah-buahan yang dulu pernah diberikan kepada kita dahulu, maksudnya bagaimana? Sebelum kita terlahir ke dunia, kita kan lewatnya Isra-nya, perjalanannya dari tanah hingga menuju ketumbuhan,
hingga menuju ke buah-buahan, sayuran dan padi. Itu maksudnya buah-buahan yang dulu pernah kita nikmati. Kapan? Ketika kita tidak ada. Waktu itu kan kita gaib. Waktu itu kan kita malam. Jadi menikmati surga itu apa? Syaratnya agar bisa menikmati surga apa? Ya harus tidak ada manusianya. Maksudnya tidak ada manusianya itu apa? Dengan iman. Jadi orang-orang yang beriman saja, jadi orang-orang yang bertakwa saja yang bisa merasakan surga. Jadi harusnya bagaimana? Ya harus iman dulu. Ya harus mengenal Allah dulu, ya harus tahu Allah dulu, ya harus masuk Islam dulu, ya harus bersyahadat dulu, baru bisa masuk surga. Maknanya surga itu adalah alam akhirat, alam lillahi ta'ala, alam akhirat ketika hawa nafsu berakhir menjadi Tuhan yang ada, yang bangkit, yakni esanya Allah setelah manusianya tumbang dari kekuasaannya, setelah iblis dan setannya berakhir masa jabatannya, maka itulah yang dimaksud akhirat, maka itulah yang dimaksud surga Jannatun Naim. Jadi buah-buahan di surga ini, kata ahli surga, seperti buah-buahan yang dulu pernah kita nikmati. Jadi apa maksud surga itu? Jadi ketika manusia kita gaib, itulah surga. Jika diri manusia kita, jika hawa nafsu kita masih wujud, lebih wujud dari wujudnya Allah, ketika hawa nafsu kita lebih hidup dari hidupnya Allah, ketika hawa nafsu kita lebih kuasa dari kuasanya Allah, maka itulah alam neraka. Yang mana nafasnya merintih di dalamnya dengan rasa ketakutan dengan apa yang dicinta-cintainya, yakni hanya dunia yang diburunya, hanya dunia yang menghiasi hatinya, hanya kehormatan dunia yang dicarinya, hanya kebanggaan dunia yang dicarinya, sehingga kehidupannya penuh dengan babakan serta urusan dunia. Maka dari itulah merintihlah nafasnya, tersengal-sengal. Tidak ada Tuhan sama sekali yang berkuasa atasnya, karena dirinya telah merasa mentuhani kehidupan dan badannya, serta mentuhani apapun yang diraih selama ini. Sehingga di dalamnya kita harus menjaga apa-apa yang sudah kita raih, menjaga agar tidak dicuri orang lain. Jadi hakikatnya kita di dunia ini hidup dengan penuh kemewahan, hakikatnya kita dibelenggu oleh dunia, dipenjara oleh dunia. Hati kita full dengan dunia dan urusan-urusannya, maka gelaplah hati kita di dalam an-nar. Itulah an-nar itu, ketika manusianya masih menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk. Jadi alam surga itu yang bagaimana? Ketika hambanya sudah beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman itu beriman kepada hal yang gaib.
Jadi yang dimaksud beriman kepada hal yang gaib itu bukan Allahnya yang gaib. Allahnya itu wujud, nyata, jelas. Jadi hakikat yang gaib, manusia diperintah kembali beriman kepada kegaibannya, ketiadaannya, keadamannya. Jadi manusia makrifatnya harus beriman kepada asal-usul kejadiannya, yakni makhluk yang gaib. Jadi diutus, diperintah beriman kepada yang gaib itu maknanya berimanlah kepada asal-usulmu, bahwa sesungguhnya asal-usulmu itu dari ketiadaan, dari keadaman, dari kegaiban. Ketika kita sudah kembali ke asal-usul kita, ke alam kegaiban, maka nyatalah Allah, maka nyatalah ma'rifatullah. Ketika manusia sudah bermakrifat kepada alladzina yu'minuna bil ghaibi, kepada kegaibannya, beriman, bermakrifat kepada keadamannya, ketiadaannya, baru nyatalah hanya Allah lah yang wujud, hanya Allah lah yang berkuasa, hanya Allah lah yang hidup. Inilah makna dari surga itu. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang, hidangan-hidangan yang kita santap setiap hari itulah surga, hidangan surga bagi manusia yang sudah beriman kepada Allah. Jadi manusianya sudah tidak usah repot-repot menyediakan makanan untuk dirinya. Biarkanlah Allah yang menghidangkan. Biarkanlah Allah yang menyuapi. Biarkanlah Allah yang mengadakan itu semua. Biarlah Allah dengan kehidupan dan kasih sayangnya menyayangi raga-raga ini. Inilah yang dimaksud surga itu. Nah, dari puncak pertanyaan, bagaimana babakan bidadari? Apakah bidadari seperti yang kita angan-angankan selama ini? Yang dimaksud bidadari adalah ketika diri Anda, ketika di hati Anda, ketika penguasa yang berkuasa atas hati kita masih hawa nafsu kita sendiri yang menjadi Tuhannya. Nah, ketika kita menikah dengan istri atau suami kita, menurut syariatnya sah, halal menurut syariatnya. Akan tetapi di sisi hakikatnya, di sisi Allah, meskipun menurut syariat itu sah, hukumnya bila suami istri ini berkumpul, maka di sisi Allah tidak sah atau haram atau zina hukumnya. Karena pelakunya adalah Tuhan hawa nafsunya yang merasa melakukan perkumpulan itu, yang merasa melakukan berjamaah itu. Jadi apa yang membuat haram, jadi apa yang membuat dihukumi berzina meskipun menurut syariat sah, akan tetapi di sisi Allah karena manusianya tidak beriman, karena manusianya tidak bertuhan. Bila belum beriman, bila belum bertuhan, berarti kan belum Islam. Jika belum Islam di hatinya, apakah mungkin ketika Anda berkumpul dengan pasangan Anda dihukumi halal, sedangkan Anda tidak Islam di sisi Allah, maka ya tersesatlah
jalan-jalan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan pencipta dirinya. Seluruh amal yang diperbuatnya akan tersesat ketika hawa nafsu masih merajai singgasana hati. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Bila di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun akan buta, semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Ini maknanya, bila hati belum beriman kepada Allah, bila hati belum bermakrifat kepada Allah, bila hati belum Islam kepada Allah, maka seluruh apa yang kita lakukan di dalam keharaman, di dalam perzinahan, di dalam kenajisan, karena manusia selama ini mensekutukan Tuhannya dengan dirinya sendiri. Nah, inilah. Jadi meskipun kelihatannya halal di sisi manusia, tapi haram, tapi zina di sisi Allah. Apa alasannya? Karena di hatinya masih linafsi, bukan lillahi ta'ala. Tidak sesuai dengan perintah Allah yang diemban, yang dibawa, yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap kita beramal, innamal a'malu binniyah. Jadi seluruh amal tergantung niatnya. Niatnya di dalamnya terjadi lillahi ta'ala atau linafsi. Silahkan cek sendiri-sendiri. Segala niatan ibadah, segala niatan sholat, segala niatan tindak laku apapun, segala niatan berkumpul dengan pasangan kita, semuanya masih linafsi, bukan lillahi ta'ala. Omongnya doang lillahi ta'ala, tetapi praktek di hati masih linafsi. Itulah yang membuat hukumnya zina. Meskipun di sisi manusia halal hukumnya. Suami istri yang sudah menikah secara syariatnya, akan tetapi secara hakikatnya berzina. Karena bertuhankan hawa nafsunya daripada bertuhankan kepada Allah sebagai pencipta yang menghidupi diri manusianya di hatinya. Nah, jadi jelas bukan? Yang dimaksud bidadari itu adalah ketika kita sudah beragama Islam di sisi Allah, yakni sudah masuk Islam, sudah mengenal Allah, sudah bertemu kepada Allah, sudah beriman kepada Allah, maka nyatalah Allah zat yang disembah. Bila sudah mengenal Allah, jadi menyembahnya ya bisa. Mengabdinya ya bisa, karena Allahnya sudah nyata, karena Allahnya sudah wujud, ditandai sudah tidak nyatanya diri manusianya, ditandai sudah tidak adanya diri manusianya di hatinya, yang ada hanyalah Allah, zat yang mencipta dan yang menguasai badan-badan ini selama ini. Jadi maksudnya bidadari yang cantik-cantik itu adalah ketika suami istri ini sudah masuk Islam. Jadi untuk cara masuk Islam yang secara singkat dan kilatnya melalui baiat bagi orang-orang yang dikehendaki. Bagi orang yang tidak dikehendaki oleh Allah, ya belajarlah sendiri sebisa-bisanya. Pokoknya paparannya sudah disampaikan. Tujuan pemaparannya sudah disampaikan. Akan tetapi bila
kita belajar sendiri tanpa guru, gurunya, syekhnya adalah YouTube. Akhirnya hawa nafsu menyesatkan kepahaman-kepahaman kita. Kita merasa faham, kita merasa sudah bisa sendiri tanpa seorang guru. Meskipun belajar lewat syekh YouTube, Anda sudah merasa bisa, Anda sudah merasa mengerti, maka setan yang terkutuk akan menyesatkan kepahaman Anda. Jadi terkadang kepahamannya ini hanya dibuat bekal untuk debat-debatan, hanya dibuat bekal untuk meremehkan orang lain. Karena itulah hawa nafsu yang menjadi syekhnya. Jadi memang di sini tidak ada paksaan, karena Allah lah yang menghendaki masing-masing hati hambanya. Allah maha menunjuki dan Allah maha menyesatkan hambanya. Jadi semua terserah Allah, zat yang mencipta dan yang melaksanakan seluruh pagelaran alam semesta ini. Jadi yang dimaksud bidadari itu ketika syahnya kita beriman kepada Allah, setelah syahnya kita masuk Islam kepada Allah, setelah syahnya syahadat kita kepada Allah, sejak itulah maka hubungan suami istri ini menjadi halal di sisi Allah. Karena pelaku di dalamnya sudah bukan manusianya. Karena pelaku di dalamnya sudah bukan hawa nafsunya. Di dalamnya sudah af'alullah. Jadi bila af'alullah semua yang berlaku, maka sahlah, maka halallah hubungan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jelas yang dimaksud bidadari adalah istri-istri kita sendiri yang selama ini berhubungan dengan secara yang kotor atau berzina di sisi Allah, karena di hatinya tidak bertuhankan Allah, melainkan mentuhankan hawa nafsunya. Maka setelah manusia itu bertaubat, beriman kembali kepada Allah, rojiunkan hati dan hidupnya, rojiunkan hidup dan badannya kepada Allah, inilah yang disebut khalifatullah. Jika sudah menjadi khalifatullah, jika sudah beriman, jika sudah bertakwa, maka istri-istri yang dulunya haram buat kita, maka sudah halal hukumnya. Jadi istri-istri kita lah yang tercantik dari bidadari-bidadari yang tercantik di luar sana. Jadi istri kita lah yang dimaksud bidadari itu. Sudah sah berhubungan karena lillahi ta'ala, bukan karena linafsinya. Jadi ketika berhubungan sudah manusianya sudah tak berkuasa lagi berhubungan. Karena Allah lah yang memperjalankan, karena Allah lah yang menggelar cerita-cerita setiap diri manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jelaslah babakan bidadari. Semoga saya dan semoga kita semua selalu difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat paparan demi paparan ini. Semoga kita semua selalu istiqomah, selalu istiqomah berjalan di jalan yang lurus. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan ini membawa berkah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membimbing hati kita agar secara kilat datang kepada Tuhannya, agar secara kilat bi'rad kepada Tuhannya. Jadi bila hati sudah demikian, inilah yang dimaksud husnul khotimah.
Jadi sebelum mati raganya sudah husnul khotimah, apalagi nanti mati badannya pasti otomatis juga husnul khotimah. Akan tetapi bila sekarang di hati kita masih su'ul khotimah karena kita tidak bertuhan, karena kita tidak mengenal Allah, maka ketika nanti ajal menjemput pun pasti juga su'ul khotimah yang menerima azab benar, azab siksa dan paksanya ketika hidup badan apa yang kita cintai di dalam hati kita dipaksa untuk dilepaskan. Disitulah azab yang pedih. Puncak-puncaknya azab ya di situ. Jadi perbedaannya bila manusia sekarang sudah husnul khotimah berarti saat ini sudah mempersembahkan kembali badan dan hidup ini kepada Allah dengan rela hati, dengan ridho hati tanpa paksaan. Itulah bedanya. Jadi setelah mempersembahkan kembali hidup dan badan ini kepada Allah, maka disitulah surganya. Bagi orang-orang yang belum dikehendaki Allah bertemu Allah saat ini, yakni mata hatinya masih buta saat ini, maka di saat sakaratul maut ya semakin buta dan tersesat-sesat jalannya. Maknanya azab benarnya ya sangat pedih siksanya. Hanya itu perbedaan antara orang yang beriman dan bertakwa dengan orang-orang yang masih menyembah hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.